aklul haid 24 jam atau tidak bersambung dengan darah sebelumnya, maka disebut darah istihadah. Contoh 1. Wanita hamil keluar darah selama 20 jam. Setelah itu melahirkan dan darah terus keluar sampai 20 hari. Maka darah yang keluar selama 20 jam dan darah yang keluar saat melahirkan serta bersamaan dengan bayi disebut darah istihadah. Sedangkan darah yang keluar selama 20 hari disebut darah nifas. Contoh 2. Wanita hamil keluar darah selama 5 hari. Kemudian darah berhenti selama 1 hari, lalu melahirkan dan keluar darah sampai 20 hari. Maka darah yang keluar 5 hari pertama disebut darah haid. Darah yang keluar saat melahirkan dan keluar bersamaan dengan bayi disebut darah istihadah. Darah yang keluar setelah melahirkan selama 20 hari disebut darah nifas. Sedangkan 1 hari masa tidak keluar darah dihukumi suci yang memisah antara haid dan nifas. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan dengan selang waktu 15 hari atau lebih, maka disebut darah haid bila mana memenuhi syarat-syarat haid. Contoh, wanita melahirkan tanggal 1, kemudian tidak keluar darah sampai tanggal 17, lalu keluar darah selama 3 hari, maka darah yang keluar selama 3 hari tersebut dihukumi darah haid. Waktu antara lahirnya bayi sampai dengan keluarnya darah 16 hari dihukumi suci. B. Ketentuan darah nifas. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. B. Ketentuan darah nifas. Minimal masa nifas adalah sebentar walaupun sekejap. Maksimalnya adalah 60 hari 60 malam dan umumnya adalah 40 hari 40 malam. Perhitungan maksimal masa nifas 60 hari 60 malam dihitung mulai dari keluarnya seluruh anggota tubuh bayi dari rahim sempurnanya melahirkan. Sedangkan yang dihukumi nifas adalah mulai dari keluarnya darah dengan syarat darah tersebut keluar sebelum 15 hari dari kelahiran bayi. Sehingga andai saja ada seorang ibu melahirkan pada tanggal 1, kemudian pada tanggal 5 baru mengeluarkan darah, maka perhitungan masa maksimal nifas 60 hari 60 malam dihitung mulai tanggal 1 dan yang dihukumi nifas mulai tanggal 5. Sedangkan waktu antara lahirnya bayi dan keluarnya darah dihukumi suci. Apabila seorang wanita setelah melahirkan mengeluarkan darah secara terputus-putus, maka hukumnya sebagai berikut. A. Jika keseluruhan darah keluar tidak melebihi 60 hari 60 malam dari lahirnya anak dan putusnya tidak sampai 15 hari, maka keseluruhannya dihukumi nifas. Contoh, seorang ibu setelah melahirkan anak langsung mengeluarkan darah selama 5 hari, kemudian berhenti, tidak keluar darah selama 10 hari, keluar lagi selama 10 hari, berhenti lagi selama 13 hari, keluar lagi selama 8 hari, maka keseluruhannya dihukumi nifas. Dan di saat darah berhenti dia diwajibkan melaksanakan sholat sebagaimana orang yang suci. B. Jika keseluruhan darah yang keluar masih dalam masa 60 hari 60 malam dari lahirnya bayi dan berhentinya darah mencapai 15 hari atau lebih, maka darah sebelum masa berhenti dihukumi nifas dan darah setelah berhenti dihukumi haid. Bila memenuhi ketentuan haid, bila tidak memenuhi ketentuan haid maka dihukumi istihadah. Sedangkan masa berhentinya darah dihukumi suci yang memisahkan antara nifas dan haid. Kalau nggak minum strawberry. Contoh, seorang ibu setelah melahirkan keluar darah selama 10 hari, kemudian berhenti 16 hari, keluar lagi selama 5 hari. Maka darah 10 hari disebut nifas, 5 hari haid. Dan masa berhentinya darah selama 16 hari disebut masa suci yang memisah antara nifas dan haid. C. Jika darah yang pertama masih dalam masa 60 hari dari lahirnya bayi dan darah kedua di luar masa 60 hari 60 malam setelah lahirnya bayi, maka darah yang awal disebut nifas dan darah kedua disebut haid. Bila memenuhi ketentuannya, sedangkan masa-masa terputusnya darah dihukumi suci yang memisah antara nifas dan haid. Contoh,
Seorang ibu setelah melahirkan langsung keluar darah selama 59 hari. Kemudian putus selama 2 hari, keluar lagi selama 5 hari. Maka 59 hari dihukumi nifas dan 5 hari dihukumi haid. Sedangkan masa terputusnya darah selama 2 hari dihukumi suci yang memisah antara haid dan nifas. C. Masa suci Bismillahirrahmanirrahim. C. Masa suci pemisahan Ini wis maca ta? Ya, yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. C. Masa suci pemisahan antara haid dan nifas. Masa suci pemisahan antara haid dan nifas, nifas dan haid atau nifas dan nifas yang lain tidak disyaratkan harus ada 15 hari 15 malam. Namun bisa jadi hanya sehari semalam atau suci kurang dari 1 hari. Maka antara haid dan nifas tidak disyaratkan ada waktu suci yang memisah. Hal ini berbeda dengan suci yang memisah antara haid dengan haid yang disyaratkan harus ada 15 hari 15 malam. A. Contoh masa suci pemisah antara haid dan nifas. Ibu hamil keluar darah 5 hari berhenti 1 hari terus melahirkan dan keluar darah 40 hari. Maka 5 hari dihukumi haid, 40 hari dihukumi nifas, dan 1 hari masa berhenti keluar darah dihukumi suci yang memisah antara haid dengan nifas. B. Contoh haid dan nifas yang tidak dipisah oleh masa suci. Ibu hamil keluar darah 3 hari kemudian melahirkan dan darah terus keluar selama 40 hari. Maka 3 hari dihukumi haid, 40 hari dihukumi nifas, dan tidak ada masa pemisah di antara keduanya. C. Contoh masa suci pemisah antara nifas dan haid yang di luar hitungan 60 hari masa nifas. Seorang ibu melahirkan dan langsung keluar darah selama 59 hari, kemudian berhenti 1 hari, keluar lagi 3 hari, maka darah 59 hari dihukumi nifas, 3 hari dihukumi haid, dan masa berhentinya darah selama 1 hari dihukumi masa suci pemisah antara nifas dan haid. D. Contoh masa suci pemisah antara nifas dan haid yang masih dalam hitungan 60 hari masa nifas. Seorang ibu melahirkan dan langsung keluar darah selama 20 hari, kemudian berhenti 15 hari, keluar lagi 10 hari, maka darah 20 hari dihukumi nifas, 10 hari dihukumi haid, dan masa berhentinya darah selama 15 hari dihukumi masa suci pemisah antara nifas dan haid. E. Contoh masa suci pemisah antara nifas dan nifas. Seorang ibu melahirkan bayi kemudian dalam keadaan nifas ia disetujui hingga akhirnya hamil. Setelah nifasnya genap 60 hari, darah berhenti selama 1 hari, kemudian ia melahirkan yang kedua kalinya dalam bentuk gumpalan darah, dan setelah itu mengeluarkan darah. Maka 60 hari setelah melahirkan bayi pertama dihukumi nifas yang pertama. Masa berhenti 1 hari dihukumi masa suci pemisah antara nifas dan nifas, dan darah yang keluar setelah melahirkannya kedua dihukumi nifas yang kedua. D. Sikap wanita saat sikap wanita saat datang dan berhentinya nifas. Secara umum, sikap wanita saat mengalami nifas sama dengan sikap wanita saat mengalami haid yang telah disebutkan dalam podcast dahulu, yaitu dalam masalah kapan harus mandi, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dan hukum yang berkaitan dengan saat darah keluar maupun berhenti, seperti disunahkan tidak memotong kuku dan lain sebagainya. Hanya saja karena paling sedikitnya nifas adalah sebentar langsung, maka yang harus diperhatikan adalah kapan saja darah berhenti. Dia wajib mandi dan melaksanakan aktivitas sebelumnya. Bab 4 kan udah. Hitung-hitungan, males ngadep. Saya baru datang soalnya dari Jogja. Saya tak nafas. Ini entek satu langsung. Saya baru sampai dari Jogja, mandi langsung ngaji. Baru aja. Pengertian nifas. Ini saya ngejar. Kenapa saya sekarang ngaji nggak tak liburkan? Soalnya saya ngejar. Soalnya kayaknya tanggal 16 sih masih bisa ngaji. Berangkat malam. 17
saya mau tak liburin 2 hari. Saya mau jemput Iyam mau puasaan di pondok. Maksudnya mau jemput, jadinya ya daripada nggak katam kan, jadi harus saya kebut. Paling enggak kan, jadi kalau di tanggal-tanggal akhir tuh tinggal akhir-akhir ngoten loh. Jadinya makanya kayak heman kosong. Nah, pengertian nifas. Nifas menurut bahasa adalah melahirkan. Sedang menurut istilah syara adalah darah yang keluar melalui farji perempuan setelah melahirkan. Belum melebihi 15 hari setelahnya, bila darah tidak langsung keluar. Namun darah yang keluar saat melahirkan disebut damu tolki atau bersamaan dengan bayi. Tidak disebut dengan darah nifas dan hukumnya sebagai berikut. Atau bisa disebut dengan wiladah. Jadi nifas itu apa bedanya nifas dengan wiladah? Nifas itu ya darah yang keluar setelah sempurnanya bayi. Jadi bayi itu sudah sempurna keluar, kok keluar darah, itu dinamakan nifas. Tapi kalau pas ngelahirin ada darah, itu disebut darah wiladah atau damu tolki. Nah, hukumnya beda. Darah wiladah dengan darah nifas itu beda. Kalau darah nifas itu kan sama seperti head, sama nggih semuanya. Nggak boleh ini. Nah, kalau damu tolki itu diperinci, bisa dihukumi head, bisa dihukumi istihadah. Jadi kalau umpamanya dihukumi istihadah, ibu melahirkan itu kok darahnya dihukumi istihadah, dia nanti tetap wajib sholat. Lah kan ngelahirin tidak mungkin sholat, ya berarti nanti kok qadha. Nah, jadi kalau dinamakan nifas itu kapan? Ketika darah keluar dan setelah sempurnanya bayi, atau tidak langsung keluar tapi tidak melebihi 15 hari 15 malam. Maksudnya gini, contohnya ngelahirin tanggal 1, itu nanti keluar darahnya tanggal 3, gak langsung ngeluarin darah gitu loh, itu berarti 3-nya bisa disebut nifas. Tapi kalau ngelahirin tanggal 1, keluar darah tanggal 17, itu kan lebih dari 15 hari. Itu tidak bisa dinamakan darah nifas, akan tapi darah haid. Karena ada masa pemisah. Masa pemisahnya ini itu lebih dari 15 hari. Paham? Apabila darah tersebut bersambung dengan darah haid sebelumnya, maka disebut darah haid. Ini perincian damu tolkinya. Ketika darah yang bersama dengan anaknya itu loh, ini perinciannya. Kalau bersambung dengan haid, maka dinamakan darah haid. Tapi jika tidak bisa, saya belakang nggak dengar nggak? Kalau nggak baca dengar maaf yo, lagi nggak bisa bengok, meskipun banter suaraku, tapi tidak bisa sih ngegas. Kesel soalnya ngoyo. Dan ketika dia kok bersambung dengan haid, maka dinamakan darah haid. Tapi kalau tidak bersambung, jadi ada jeda, maka nanti damu tolkinya dinamakan darah istihadah. Contoh, wanita hamil mengeluarkan darah selama 3 hari. Selama 3 hari kemudian melahirkan, dan darah terus keluar sampai 20 hari setelah melahirkan. Jadi baru melahirkan, hamil dulu. Hamil itu ngeluarin darah selama 3 hari. Kemudian melahirkan, berarti belum berhenti, tapi langsung melahirkan. Dan darah terus keluar sampai 20 hari. Maka darah yang keluar selama 3 hari di saat melahirkan dan saat melahirkan, serta darah yang keluar bersamaan dengan anak disebut darah haid. Nah,
Kenapa kok darah haid? Ya karena memenuhi syarat haid, yaitu keluar melebihi 24 jam. Dan itu biasanya memang seperti itu katanya. Kalau orang yang lahirin itu katanya bakalan flek dulu katanya. Keluar darah dulu. Mungkin kalau ada yang tahu kakaknya atau ibunya itu mungkin. Tapi menurut cerita-cerita yang saya dengar, memang biasanya orang hamil itu sebelum melahirkan itu akan keluar darah dulu. Nah itu kalau memenuhi syarat haid, maka itu disebut darah haid. Ini nggak berhenti, nyambung. Nanti masih keluar lah kok lebarnya melahirkan. Maka dari awal keluarnya sampai mengiringi bayi, darah yang mengiringi bayi itu disebut darah haid. Nah nanti ketika bayi sudah keluar semua seutuhnya, darah yang keluar selanya, ya itu kan 20 hari. Nah 20 harinya itu disebut darah nifas. Paham? Berarti kalau ini prakteknya di bulan puasa, dia itu kodok puasanya berapa? Kodok puasanya berapa? 3. Misalkan ini ada di bulan puasa. 3. Kodok puasanya berapa? Berapa? 3. Berapa? Ada 2 jawaban di sini, 3, 2, 3. Yang 3 kenapa? Yang 2, 3 kenapa? Dia iso jawab, gak iso ngasih alasan. Yang jawab 2, 3 kenapa jawab 2, 3? Coba saya tanya, orang haid itu puasanya kodok enggak? Boten. Orang nifas kodok enggak? Nah, kenapa enggak jawab 2, 3? Ramadan berapa hari? Ini keluar darah selama berapa hari? 23 3 hari. Keluar darahnya berapa hari? 23. Ini tadi darah yang 3 hari dihukumi apa? Kemudian 20 harinya dihukumi berarti sama-sama kodok puasa enggak? Berarti kodok puasanya berapa? 23. Kenapa enggak jawab 23? Kalian harus tahu. Kalian enggak jawab itu, saya yakin kalian gak berpikir kalau nifas itu kodok puasa. Padahal nifas itu kodok puasa. Kalian tuh udah lulus aliyah, masa gak ngerti hukumin nifas itu kodok puasa? Ngisi-ngisini. Itu kan ada di bab-bab Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Termasuk dari kodok puasa, yaitu apa? Nifas dan haid. Kenapa kalian gak mencantumkan nifas itu kodok puasa? Berarti di sini kodok puasanya berapa? 23 hari. Dan berarti dia selama melahirkan itu tidak kodok sholat, karena darahnya masih nyambung ke haid. Kalau sholat itu kodok mboten, kalau haid kodok sholat. Kalau haid kodok badan sholatnya. Berarti dia ada kodok sholatnya badan. Ada kodok sholatnya badan. Ini banyak yang ragu kayaknya. Soalnya suaranya lirih. Kayak boten. Ini saya kecewa karena ini bab awal banget, dari awal. Masa kalian enggak paham kalau nifas itu kodok puasa? Terus saya tanya, tadi darahnya berapa? Darah haid. Berarti kodok puasanya berapa? Kodok enggak? Botennya mamang.
Berarti kamu di sini masih mamang. Apakah orang haid itu kodok sholat? Kenapa kamu gak jawab boten? Kenapa ragu? Orang ragu itu dekat dengan kebodohan. Orang mantap itu gak dekat dengan kebodohan meskipun dia salah. Masih sampai moco kitab mantep salah. Orang ketok nek lancar. Nggih mboten? Minimal kamu punya mental kalau salah. Kamu nek wong mamang, kamu baca kitab, kok masih yo itu bener. Senajan bener, diplesetke kamu bingung. Soalnya mamang. Saya ulangi. 3 harinya darah apa? 20 ini darah apa? Kalau ini prakteknya dalam bulan Ramadan, maka kodok puasanya berapa? 25. Dan mutolkinya dihukumi apa? Maka kodok sholatnya berapa? Tidak ada. Kodok sholatnya berapa? Paham? Kemudian, itu ada contohnya lagi enggak? Tidak ada. B, yang kedua, bila daerah tersebut bersambung dengan daerah sebelumnya, namun tidak mencapai aqallul haid, tidak sampai 24 jam, atau tidak bersambung dengan daerah sebelumnya, maka disebut daerah istihadah. Maksudnya, nomor 1 contoh, wanita hamil keluar darah selama 20 jam. Nggih? Jadi sama. 20 jam. Setelah itu melahirkan dan darah terus keluar sampai 20 hari. Maka 20 jam itu dihukumi darah istihadah. Dan darah yang keluar bersamaan dengan bayi disebut darah istihadah. Dan kemudian 20 hari setelahnya, setelah bayi keluar disebut darah nifas. Contohnya, lahirannya itu nanti malam jam 20 jam. Berarti besok. Kalau ke jam 9 lagi itu kan 24 jam ya. Berarti ke asar lah katakanlah. Jam 4. Jam dari sekarang itu udah keluar darah. Ternyata lahirannya jam 4 atau jam 3. Besok jam 3. Keluar darahnya sekarang, lahirnya jam 3. Dihitung, kamu ingat, saya keluar darahnya itu baru tadi malam. Kok lahirannya sekarang, besok apa sore? Berarti kan tidak ada 24 jam. Maka itu dihitung darah istihadah. Berarti damu tolkinya saat bersamaan dengan anaknya keluar itu disebut darah apa? Istihadah. Dan setelahnya dihukumi darah nifas. Maka kalau ini terjadi di bulan Ramadan, kodok puasanya berapa? 20 hari. Berapa? 20 hari. Kok coba saya tergantung. Kamu ketika keluar darah itu langsung membatalkan atau puasa? Kalau terus tahu meteng nah. Terus tahu meteng nah. Tapi kebanyakan kayaknya bakalan membatalkan karena 20 jam itu banyak. Mungkin kalau itu pun bukan di kasus melahirkan, kamu pun 20 jam dari sekarang keluar darah, kok sampai besok keluar darah, sampai siang keluar darah, pasti kamu menganggap itu haid. Ya enggak? Lah kok ternyata jam 3 mandek. Lah bayar rametuman ya katakanlah. Berarti kan itu istihadah. Kamu udah kadang tidak puasa. Berarti kan kodok. Iya kan? Berarti sholatnya
kodok kalau dia memungkinkan sholat, misalkan keluar darah malam ini mau melahirkan kasusnya, terus dia itu tetap sholat, dia mama, terus aku tetap sholat wae, sholat isya, subuh sholat, duhur wis kontraksi parah, wis gak iso, dia tidak sholat, jam 3 lahiran. Berarti kodoknya di mana? Duhur, asar. Duhur dan Asar. asar. Itu kalau lahirnya udah masuk asar. Kalau lahirnya belum masuk asar, ya ndak kodok karena asarnya dia sudah masuk ke nifas. Gitu. Paham ya? Jadi hati-hati mbak sampean kalau udah nikah, kok misalkan hamil mau melahirkan, itu keluar darah, itu hati-hati. Bukan berarti kamu keluar darah terus enggak sholat. Dilihat darahnya darah apa, begitu. Dan ya itu tadi. Terus kalau kamu berdebat dengan orang medis mbak, saya pernah soalnya di Instagram berdebat dengan orang medis, nguayele masya Allah. Dalam ilmu medis orang hamil tidak bisa head. Dalam ilmu medis, karena menganggap bahwasannya sudah dibuahi. Saat telur itu udah apa sih namanya, hormonnya buah apalah, pokoknya itu sudah dibuahi, ya udah bisa head. Makanya kadang ada flag, kadang ada orang hamil tuh flag kayak gitu. Ya mereka menganggap itu opong. Padahal di kitab ada. Lah ulama itu mengarang kitab apa cuman karangan toh? Mboten toh? Pasti beliau-beliau juga berijtihad. Itulah pinternya ulama zaman dulu, Mbak. Zaman dulu belum ada pesawat tapi sudah menuliskan hukumnya sholat ketika di langit. Tidak menulis pesawat tapi di langit. Namanya fikih iftiqori, yaitu fikih angan-angan. Wah, kene ana wong salate ning dhuwur kepiye yo? Carane kepiye yo? Itu sudah ada dan sekarang prakteknya ada pesawat. Zaman dulu, iki ana wong meteng kok keluar darah. Itu zaman dulu belum banyak seperti itu. Tapi sudah diijtihadkan oleh ulama. Itu ada. Orang hamil itu juga bisa head. Pokoknya ketika dia mengeluarkan darah, meskipun secara medis itu diomong penyakit, meskipun kok orang hamil ke medis dia mengeluarkan darah, periksa itu flag hamil lah, atau ada darah dari dinding rahim yang keluar dan sebagainya lah. Tapi kalau itu lebih dari 24 jam, maka dihukumi darah head. Jadi entah istilah medisnya apa, itu urusan medis. Seperti urusan fikih itu dinamakan head. Paham gak? Nah, kemudian wanita hamil keluar darah selama 5 hari. Kemudian darah berhenti selama 1 hari. Ini ada jedanya. Lalu melahirkan dan keluar darah sampai 20 hari. Ini ada jedanya. Bedanya. Maka darah keluar sama 5 hari pertama disebut darah head. Dan darah yang keluar saat melahirkan dan keluar bersamaan dengan bayi disebut darah istihadah. Dan 20 hari selanjutnya disebut darah nifas. Pokoknya titenan nih. Kalau sebelum melahirkan kok keluar darah lebih dari 24 jam dan bersambung sampai melahirkan, itu darah head. Damu tolkinya itu darah head. Tapi kalau bersambung tapi kok sebelumnya tidak dari 24 jam, damu tolkinya itu darah istihadah. Atau tidak bersambung, berarti ada jedanya, ada pemisahnya meskipun sehari. Itu berarti darah yang keluar bersamaan dengan anak itu disebut damu tolkinya dihukumi darah istihadah. Paham? Nah, sekarang darah yang keluar setelah pasti akeh.
Sadar yang kalau setelah melahirkan dengan selang waktu 15 hari atau lebih, maka disebut darah haid bila mana memenuhi syarat-syarat haid. Contoh, wanita melahirkan tanggal 1. Betul? Sama? Wanita melahirkan tanggal 1. Kemudian tidak keluar darah sampai tanggal 17. Lalu keluar darah selama 3 hari. Maka darah keluar selama 3 hari disebut darah haid. Dan waktu antara lahirnya bayi dengan keluarnya darah disebut suci. Berarti damu tolkinya itu damu apa? Damu tolkinya dihukumi apa? Kalau di sini kata-kata yang suci berarti damu tolkinya apa? Istihadah. Istihadah itu suci loh mbak. Maksudnya bukan haid gitu loh. Jadi kalau dia itu melahirkan, berarti kan nggak bersambung sebelumnya toh, nggak haid toh berarti toh, melahirkan darah wiladah atau mutolki. Kemudian udah cuma sehari, nggak ada malah, nggak ada ya, nggak ada keterangan darah haidnya berapa, apa keluarnya pas lahiran berapa hari, nggak ada ya, cuma ngelahirin. Habis itu keluar darahnya itu tanggal 17. Berarti kan ada masa pemisah. Masa pemisahnya lebih dari 15 hari. Maka ketika sudah masa pemisahnya melebihi 15 hari, itu tanggal 17-nya itu keluar darah disebut darah haid. Paham nggih? Tapi kalau sebelum 15 hari maka disebut darah nifas. Ini misal gitu. Misalkan tanggal 1 lahir. Tanggal 1 lahir, ini tanggal. Enggak keluar darah. Tidak keluar darah. Keluar darahnya ternyata tanggal 10. Maka keluar darah tanggal 10 ini darah apa? Apa? Di sini melahirkan, dia melahirkan, damu tolkinya dihukumi apa? Paham berarti ya? Kalau dia keluarnya di tanggal 19, ini keluar darah. Maka darah yang keluar di tanggal 19 ini darah apa? Kenapa? Karena masa pemisahnya lebih dari 15 hari. Paham ya? Nah, lanjut. Ketentuan darah nifas. Minimalnya masa nifas adalah sebentar, walau sekejap. Masa maksimalnya 60 hari, 60 malam, dan pada umumnya 40 hari. Ini masa maksimalnya 60 hari, bukan 40. Jadi misalkan ada orang kok nifas selama 50 hari, ya gak masalah, itu nifas. Soalnya kadang orang umum taunya itu bukan 60, tapi cuman 40. Jadi kalau dia itu kok 45, dia udah, ini darah apa? Padahal masa maksimalnya itu 60. Perhitungan maksimal masa nifas 60 hari 60 malam dihitung mulai keluarnya seluruh anggota tubuh bayi sempurnanya melahirkan. Sedangkan yang dihukumi nifas adalah mulai dari keluarnya darah dengan syarat darah tersebut keluar sebelum 15 hari 15 malam keluar bayi. Sehingga andai saja ada seorang ibu melahirkan pada tanggal 1, kemudian pada tanggal 5 baru mengeluarkan darah, maka perhitungan masa maksimal nifas dihitung mulai tanggal 1 dan dihukumi nifas mulai tanggal 5.
Sedangkan waktu antara lahirnya bayi dan keluarnya darah dihukumi suci. Apabila seorang wanita setelah melahirkan mengeluarkan darah secara terputus-putus, maka hukumnya sebagai berikut. Ini saya terangkan yang atasnya dulu. Ini kayak tadi kasusnya pakai yang ini aja. Lahiran tanggal 1, keluarnya tanggal 10. Ini dihitung nifasnya itu bukan dari tanggal 10 Mbak, tapi dari tanggal 1. Jadi kalau dia misalkan keluar darahnya itu kok sampai tanggal ini, katakanlah bulannya 30 hari semua ya, Januari Februari 30 hari semua ya, itu kok misalkan dia itu keluar darah sampai tanggal 5 Maret, itu bukan kamu ngitungnya dari tanggal 10. Oh, saya baru keluar darah tanggal 10 nih, berarti saya kalau sampai 5 Maret berarti kan 20 ya. 10 kalau 30 kan 20. 20 tambah 30 kan 50. Oh, baru 55. Kalau 5 Maret kan berarti 55. Berarti saya tidak istiadah, berarti masih nifas semua. Betul atau salah? Salah. Perhitungannya bukan dari sini. Yang dihukumi nifas memang dari sini, tapi perhitungannya tetap dari tanggal 1. Jadi andai kata keluar darahnya sampai tanggal 5 Maret, berarti itu sudah ada istihadahnya. Paham? Itu sama kayak hukum haid kemarin. Kalau sampai ada yang lebih 15 hari full, itu nggak mungkin 15 harinya ses, kemudian setelahnya istiadah nggak mungkin. Pasti ada istihadahnya. Begitupun nifas. Kalau sampai nifasnya melebihi 60 hari, itu nggak mungkin 60 harinya nifas, setelahnya istiadah nggak mungkin. Itu ada perinciannya. Dan nifas itu lebih medeni. Karena minimal haid itu berapa? Sehari semalam. Misalkan itu mubtadi'ah, baru mumayyizah, orangnya pertama kali dia tidak punya adat, itu sehari semalam dihukumi haid. 14 harinya dihukumi istiadah. Tapi kalau orang nifas, minimal nifas berapa di situ? Tak keceplosan. Tak keceplosan cuma setetes, Mbak. Kalau darah selama 70 hari belum pernah melahirkan awal, berarti kan belum punya adat nifas, belum pernah melahirkan, langsung bablas istiadah, berarti yang dinamakan nifas hanya setetes saja. Kodok sholatnya selama 59 hari lebih. Traweh, ya kan? Loh. Contoh, ini yang sudah terputus-putus. Jika keseluruhan darah keluar tidak melebihi 60 hari 60 malam dari lahirnya anak dan putusnya tidak sampai 15 hari, maka keseluruhan dihukumi nifas. Contoh, contohnya ini emang saya nggak bisa kalau nggak berdiri, harus berdiri. Hitung-hitungan. Contohnya di situ berapa? KD 1. 5 hari. Terus bersih 10 hari. KD 2. 10 hari. Hah? 10 hari. Terus Berhenti. ada lagi Keluar lagi 8 hari. 8 hari. Udah. Total berapa? 46. Aku orang hitung loh. 40.
46 ini melebihi batas maksimal nifas nggak? Tidak melebihi masa maksimal. Kan tadi syaratnya ketika di total ini tidak melebihi masa maksimal nifas dan masa pemisahnya itu tidak melebihi 15 hari, maka keseluruhan ini dinamakan nifas. Jadi kalau misalkan di sini udah sholat, ya tetap gak kehitung sholatnya. Tapi tetap wajib sholat, maksudnya ya malahan ya, masa 10 dino malah di ora sholat. Wah, biasanya jare nifas ke 40 dino. Aku ke 5 dino ki metu ketiye. Kok wis mandek? Ya wis lah ora tak sholat dhisik. Tak tunggu tekan 40 dino. Betul, kados iku. Jadi 10 hari ini malah tetap wajib sholat. Sholatnya tetap wajib, tapi kan tidak diterima karena kan masih dianggap nifas, tapi tetap wajib. Kalau ini prakteknya ada di bulan Ramadan, awas terkecoh. Kalau ini prakteknya ada di bulan Ramadan, berapa hari kodoknya? 46. Awas terkecoh. Hah? 46 tadi yang bilang. Bulan Ramadan itu 46 hari dah. Lah kok semua ke 30 hari. Meskipun dia di sini itu puasa, maka puasanya tidak dianggap. Paham ya? Nah, itu contoh pertama. Contoh udah cuma satu tuh contohnya ya. Ya. Jika keseluruhan darah yang keluar masih dalam masa 60 hari 60 malam dan berhentinya darah mencapai 15 hari atau lebih, maka darah sebelum masa berhenti dihukumi nifas dan darah setelah berhenti dihukumi haid bila memenuhi ketentuan haid. Dan apabila tidak memenuhi ketentuan haid, maka dihukumi syahadah. Sedangkan masa berhenti darah dihukumi suci yang memisahkan antara nifas dan haid. Contoh. Contohnya berapa? Ada berapa? 10 hari. Terus? 16. Terus? 5. Berapa? 5. Terus? Oh. Udah. Ini total berapa? 30 saat ini melebihi masa maksimal nifas atau tidak? Tidak melebihi masa maksimal Nifas. dan masa pemisahnya lebih dari 15 hari atau tidak? Lebih. Lebih dari 15 hari, berarti tidak bisa masuk ke yang rumus pertama, gitu? Nah, sekarang rumus yang kedua yaitu maka 10 hari awal dinamakan Nifas. masa pemisahnya itu masa Suci. dan 5 hari setelahnya itu Haid. paham ya? Paham ya? Nah, itu yang kedua. Sekarang sih, jika dari yang pertama masih dalam masa 60 hari dari lahirnya bayi dan darah kedua di luar masa 60 hari, ini lebih dari 60 hari di istihadahnya nih. Darah pertama masih dalam masa 60 hari, darah kedua di luar 60 hari. Maka darah yang awal disebut nifas dan darah yang kedua disebut haid bila memenuhi ketentuannya. Sedangkan masa-masa terputusnya darah dihukumi suci yang memisah antara nifas dan haid. Contoh, seorang ibu melahirkan langsung keluar darah selama 59 hari. Ya ngos-ngosan ya. 59 hari. Kemudian putus selama 2 hari. Ini ada masa putusnya. Putus selama 2 hari. Nah,
itu kan putusnya itu kan dan keluar lagi selama 5 hari. Berarti gini. Darah pertama itu di dalam masa 60 Hari. iya kan? Ye. Pemisahnya 2. Darah keduanya 5. kemudian darah kedua di luar rangkaian 60 hari. berarti yang pertama dianggap Nifas. Suci. Haid. kalau ini gampang mbak soalnya kan otomatis sudah 60 hari wes mandi kan Ya. lah kok kula metu gede maneh berarti itu Haid. ini penak perhitungannya para penaknya nek wis campur dah. Paham? Paham? Jadi misalkan katakanlah atau contoh lainnya KD pertamanya 30 hari, bersihnya 10 hari. Ini misalkan saya buat soal dewe, aku yang jawabannya kita karang 35 hari, bersihnya 10 hari. Berarti berapa ini? Terus yang kedua itu sebenarnya pakaian 45 10 hari. Ini gimana ini? Ini hampir sama kayak kemarin bab waktu head itu loh. Limanya dipisah. 5 hari di Nifas. 45-nya 10 hari Suci. 5 hari suci. 5 hari haid. apa ya? 5 hari haid. Karena di luar rangkaian. Paham ya? Aduh. Sik. Masa pemisah antara haid dan nifas. Ketok alis itu luweh males aku. Hari kita gimana soalnya? Dulu alisku tok. Masa suci pemisah antara haid dan nifas. Masa suci pemisah antara haid dan nifas. Nifas dan haid atau nifas dan nifas yang lain tidak disyaratkan harus 15 hari 15 malam. Namun bisa jadi hanya sehari semalam atau justru kurang dari 1 hari. Bahkan antara haid dengan nifas tidak disyaratkan ada waktu suci pemisah. Hal ini berbeda dengan suci yang memisah antara haid dengan haid. Disyaratkan 15 hari 15 malam. Maksudnya ya kayak tadi itu. Yang awal itu kan wanita hamil haid kan, langsung melahirkan, terus langsung nifas. Tidak ada syarat antara nifas dan haid harus ada pemisah. Jadi bisa langsung. Itu. Ya kayak haid. Kalau haid sama haid kan harus masa 15 hari. Kalau antara nifas dan haid itu tidak ada masa pemisah, langsung. Tuh. Contoh.
Masa suci antar pemisah haid. Ibu hamil keluar darah selama 5 hari. Berhenti selama 1 hari. Terus melahirkan dan keluar darah selama 40 hari. Maka 5 hari dihukumi haid. 40 harinya dihukumi nifas. 1 hari saat keluar darah, damu tolkinya dihukumi apa? Istiadah apa haid? Damu tolkinya dihukumi ya. Kemudian yang kedua, itu sih paham ya, bahwa kalau ada pemisah, kalau bukan haid yang secara langsung ke melahirkan, itu berarti damu tolkinya istiadah. Ibu hamil keluar darah 3 hari, kemudian melahirkan dan darah terus keluar selama 40 hari. Maka 3 hari dihukumi haid, 40 hari dihukumi nifas. Mas, ini nggak ada masa pemisah. Berarti damu tolkinya itu dihukumi apa? Haid. Damu tolkinya dihukumi haid. Paham ya? Kemudian yang ketiga, seorang ibu melahirkan dan langsung keluar darah selama 59 hari. Kemudian berhenti selama sehari, keluar lagi selama 3 hari. Maka 59 hari dihukumi nifas, 3 hari dihukumi dan berhentinya 1 hari dihukumi suci. Masa pemisah suci. Berarti damu tolkinya dihukumi darah istihadah. Pokoknya kalau darahnya istihadah, berarti kalau itu misalkan itu terjadi di kita, kok darahnya istihadah, berarti kita harus ingat saat kita itu melahirkan, berarti kita harus ntar nanti di Empat, seorang ibu melahirkan dan langsung keluar darah selama 20 hari. Kemudian berhenti 15 hari. Keluar lagi selama 10 hari, maka darah 20 hari dihukumi nifas, 10 hari dihukumi haid. Dan masa berhentinya darah selama 15 hari dihukumi masa suci. Ini kan karena ada pemisahnya 15 hari atau lebih. Hitungnya dari 15 harinya ya, 15 hari atau lebih. Jadi nggak harus 16 hari. Kalau prakteknya memang pasti 15 hari, ya berarti itu sudah dihukumi haid. Karena 15 hari atau lebih. Paham gak? Nah. Kemudian contoh nomor 5, seorang ibu melahirkan bayi, kemudian dalam keadaan nifas ia disetubuhi. Orang tuh ilmu gini ki. Lah masa wong nifas disetubuhi? Ya sosisnya matang. Lagi emang tuh gede loh mbak. Iya kan? Nah sekarang saya tanya, darah haid itu panas gak? Panas, anget-anget piye ngono. Iya kan? Meneng nek lagi petenge loro, nek kula wetenge loro. Kalau perut sakit itu pas mengeluarkannya itu malah biasanya itu kental. Enggak cair. Gumpal. Tapi nek metu enak banget, wetenge enak. Pas metu yo panas. Maksudnya kayak enak los. Itu mohon maaf sekali, mohon maaf. Kalau membuka softtek langsung itu kerasa anget. Maksudnya kayak dan baunya tidak enak. Itu kan lagi dalam keadaan kayak gitu kan. Nah, pemenang nifas aja udah pakainya bukan softtek. Iya, pampers, ada pampers nifas saking banyaknya katanya. Nah, kok yang ngono kok disubuhi apa ora jemek. Iya kan? Itulah pentingnya kalau kita mempunyai suami yang tahu ilmu. Wah, yai mandek yo, mandek.
Ora bablas. Sama kalau kata Gus saya ngoten. Aslinya wanita hamil itu bukan cuma wanita yang menderita. Laki-laki juga menderita secara biologis. Itu kenapa, Mbak? Ini fakta. Mohon maaf, kebanyakan kasus-kasus perselingkuhan itu ada ketika istrinya hamil. Karena laki-laki itu kebutuhan biologisnya itu tidak bisa kita salurkan. Dia tidak bisa menyalurkan. Ini memang kebutuhan biologis laki-laki itu memang lebih kuat daripada perempuan. Ketika dia membutuhkan, mohon maaf, dia membutuhkan, kok wedoke ora iso ngladeni. Akhirnya dia cari yang lain untuk bisa menyalurkan hasrat. Itu. Mbak, kita sebagai ibu hamil besok tetap ngerawat badan. Tapi bukan berarti kalau saya kurang paham ya, orang hamil tuh boleh ditutupi, boleh. Malah dianjurkan dokter nggih buka dalan. Ben apa ya, ngeluarinnya jarene gampang, men ombo. Ben buka jalan. Nah itu tapi di usia kandungan berapa gitu, maksudnya ada kayak 4 bulan ke atas atau 5 bulan ke atas itu saya lupa. Bahkan kalau udah akhir-akhir itu malah katanya mohon maaf ya bagus untuk disetubui dibuka. Nah itu kita sebagai seorang istri itu jangan malah rumangsa meteng akhirnya luwe-luwe karo awak. Ini hormonnya ibu hamil itu rai jerawatan, beruntusan, kumus-kumus, elek biasanya kawan bayi. Itu jangan sampai kita malah meremehkan. Oh niki kawan bayi toh. Wes Thomas maksudnya kayak wes iki kawan bayi, jangan kayak gitu lah. Kalau suami kita malah nggak mau melihat kita, akhirnya golek sing liya. Makanya aslinya perselingkuhan itu kadang ya nggak semua, kebanyakan ya karena laki-lakinya bajingan. Tapi ada juga karena kesalahan perempuannya yang tidak merawat diri, akhirnya cari yang lain. Bahasanya gini, ono Alfamaret, wong teko, selamat datang, apa ada bisa kayak bantu? Mau pesan apa? Ramah. Wong seneng teko. Kita datang ke warung, gak di apa-apa no, gak dimangga no. Bayar, wis durung, wis 5.000. Kesel lah sing tuku. Wong lanang ngono Mbak. Bali omah pingine disambut. Bali omah pingine ngurus surga. Guyu, makanya kan perempuan ada dalilnya. Perempuan yang merengut karo wong lanang iku digodhop malaikat ket bengi tekan subuh. Iya kan? Ya mergo ngono wong lanang bali-bali kok langsung diseneni, diperenguti, ya golek liyane. Wong kudune nggarai betah. Malah perengut, malah lebar masa ora malah genti klambi. Ora pengertian bojoku bariki Bali. Tetep kaya ngono, tetep dasteran mambu terasi. Tetep mambu koyok gini ye. Harusnya kalau suaminya udah mau datang, masaknya sudah selesai, wis aku butuh nyambut bojoku. Tak ganti klambi, parfuman, dandan. Aja malah gek masak, wis masuke kopine nang kono nang meja. Ya Joko yang ngono. Itu kita harus belajar seperti itu. Gelem ra gelem, berarti masaknya kudu dikasihi. Godhok wedangnya kudu dikasihi. Itu buat biar betah lah. Wanita hamil itu seperti itu. Ada makanya misalkan skincare yang biar untuk aman tuh.
bumil apa, atau kita harus merawat, tetap ngerawat diri, tetap apa itu penting. Ben senajan wong kita hamil, laki-laki tetap betah. Ngoten. Nah itu, nah ini contohnya, ini enggak, ya laki-laki tidak punya ilmu. Ini tidak heran, Mbak. Saya beberapa kali hampir sering menemukan pertanyaan di Instagram tuh ngoten. Saya suci, darah saya mampet, head. Belum mandi suci, suami minta, saya ladenin. Itu mandi sucinya kapan? Bolehkah digabung dengan mandi wajib? Saya jawabnya bukan dari mandinya. Saya jawabnya gini, mohon maaf Mbak, pertanyaan Anda saya sampaikan dulu. Tapi Anda saya marahin dulu. Kamu belum mandi suci kok bojomu njaluk diladeni. Berarti keadaannya kayak ora? Haram. Lah kok Lah wong haram sih disetubui. Walhatta darahnya sudah berhenti, dia belum mandi. Tak sisa-sisa mandi ini mengko. Nggak boleh Mbak, haram. Nggak boleh, tetap harus mandi dulu. Ada juga yang jawab, tapi bojone njaluk. Wes kudu njaluk piye? Itu pentingnya mbak nenek duwe bojo sing duwe ilmu, ngerti. Kalau itu belum boleh, kondisi. Ya kan ada istimta. Ngalap seneng. Di lain bayana surah di luar itu kan masih diperbolehkan. Itu kalau orang punya ilmu mikirnya ke situ. Saya gak ada ilmu, bojoku jaluk ngamuk nek gak ngene-ngene. Lho gak head. Kok tuh diru'yah ke bojone. Gak boleh. Meskipun belum mandi suci itu gak boleh waktu niku. Nah, apalagi ini lagi nifas disetubui, haram. Dowongi sosise mateng. Hingga akhirnya hamil. Setelah nifasnya genap 60 hari, darah berhenti selama sehari, kemudian ia melahirkan kedua kalinya dalam bentuk gumpalan darah, berarti guguran. Dia nifasnya sudah selesai 60 hari pas, berhenti sehari, kemudian dia keguguran. Dan setelah itu mengeluarkan darah, berarti nifas. Maka 60 hari setelah melahirkan bayi pertama dihukumi nifas yang pertama, berhenti sehari dihukumi istihadah, dan keluar darah kedua setelah melahirkan kedua itu disebut nifas yang kedua. Oh ya, darah untuk orang yang keguguran itu nifas hukumnya. Pokok selama dia sudah divonis oleh dokter itu dia hamil, kok keguguran, berapapun usianya itu dihukumi nifas. Setelah ada vonis dokter kalau hamil. Nah, kemudian sikap wanita saat datang dan berhentinya nifas. Secara umum, sikap wanita saat mengalami nifas sama dengan sikap wanita saat mengalami haid. Pokok apapun yang dilarang saat wanita haid, berarti juga dilarang kepada wanita nifas. Itu dalam hal masalah kapan harus mandi, meninggalkan hal yang diharamkan dan sebagainya. Seperti disunahkan tidak memotong kuku dan sebagainya. Podoai. Hanya saja karena paling sedikit nifas adalah lahdoh, maka yang harus diperhatikan adalah kapan saja darah berhenti, ia wajib mandi dan melaksanakan aktivitas ibadahnya. Berarti kalau dia memang, kalau haid kan 24 jam
head ya. Kalau enggak kan istiadoh. Berarti kalau enggak ada 24 jam dia tidak usah mandi istiadoh. Tapi kalau nifas, meskipun tidak ada 24 jam, katakanlah melahirkannya jam 9 malam, dia keluar darah cuma sampai jam 12 malam, habis itu gak keluar lagi, ya dia langsung mandi. Bukan berarti wah ini kan terlalu 24 jam berarti istiadoh. Enggak. Kalau nifas itu minimalnya hanya setetes, jadi kalau berhenti ya langsung mandi. Bukan kayak istiadoh yang nunggu 24 jam. Ngoten. Paham nggih? Hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas, wallahu a'lam bishawab. Di sini ada ditanyakan? Bab nifas melahirkan? Ada yang ditanyakan? Ngelih aku rumah dang. Yang kemarin-kemarin yang belum paham mungkin ceritanya kan? Cara wilada kenapa? Ada. Wilada itu termasuk, coba apa aja yang wajib mandi? Saya tanya apa aja yang wajib mandi? Suci dari haid, dari nifas, wilada, hah? Junub, mati. Kalau dalam Fathul Mu'innya itu mati itu tidak termasuk mandi, nggak wajib mandi. Itu sunnah mandinya. Tapi karena orang kafir, selama kafirnya itu dia saat haid, saat junub, itu dia tidak mandi wajib, wis biasa ae. Maka saat dia itu masuk Islam, oh itu tuh untuk mu'alaf ya, itu wajib mandi. Nah kalau mati itu, oh ya salah, maaf saya salah. Kalau mati itu wajib mandi, tapi ya bukan mandi sendiri, dimandiin. Nah wilada termasuk mandi wajib nggak? Mandi nggak? Mandi. Terus kapan? Kan masih sakit, katakanlah operasi. Terus kapan? Kan masih sakit. Atau terus kapan? Kan langsung nifas. Nanti dijamak mandinya, sekalian suci dari nifas. Nanti niatnya bisa cuma satu, nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari minal nifas wal wilada, atau cuman Matul Salah Fadil Akbari Jamil Badani Fadli Ta'ala, itu juga udah cukup. Tapi dijelaskan lebih baik, minan nifas wal wilada an jami'il badani fadlillahi ta'ala, itu boleh. Nanti nifas wilada digabung dengan nifas, itu boleh. Begitupun seperti halnya orang junub, dia habis berhubungan, belum sempat mandi, malah metu haid, untuk ganti haid. Mandinya kapan? Nanti setelah suci dari haid, sekalian mandinya mandi junub juga, dan juga mandi suci, itu boleh. Kalau dibalik nggak boleh, belum mandi suci tapi malah junub, oh nggak boleh, haram. Makanya ku paham gak? Bisa ditanyakan lagi? Nggak ada?
Apa yang ditanyakan? Status Al-Quran ada di HP. Kenapa dengan Al-Quran ada di HP? Hah? Hukumnya seperti mushaf atau tidak? Itu ada dua pendapat sih aslinya. Ada yang mengatakan Al-Quran di HP itu hanya pantulan. Maksudnya tidak punya wudhu, nggak apa-apa dipegang. Tapi pendapat yang lain, ya ketika dia membuka mushaf tersebut, itu kan bentuknya langsung Quran. Ya berarti dia megang itu harus punya wudhu karena disamakan dengan mushaf. Jadi itu ada dua pendapat. Monggo mau yang mana? Kalau mau berhati-hati, ya kamu kalau buka aplikasi itu ya juga sekalian harus punya wudhu. Pas buka toh, bukan berarti HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya ben ngomek kudu wudhu. Enggak. Ketika membuka saja itu. Paham? Ada tanyakan lagi? Gak ada? Kalau habis lahiran sudah bisa mandi terus kalau habis lahiran sudah bisa mandi terus langsung mandi gimana? Ya nggak apa-apa. Mungkin dia nggak langsung nifas, pakainya berhenti dulu. Iya kan? Ternyata malah nifas ya. Berarti dia mandinya nanti mandi wiladah yang pertama, kan? Kalau yang langsung ya nunggu nifasnya selesai. Ya kalau masih nifas kok malah mandi, ya nggak sama ini lah. Saya bebersih mandi besar dari hadas besar loh ke hadas. Iya toh? Padha wae padha kaya wong head wudu nama itu wudu ali rafil hadasil asgori lah hadasmu gede ora cilik. Piye? Ya. Paham? Ada tanyakan lagi? Gak ada ya? Baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.